Baik, terima kasih adik-adik mahasiswa sekalian sudah bergabung di kanal Zoom kita pada hari ini. Eh, Barangkali Pak Andi Amri ya, apakah sudah bergabung dengan kita? Kemudian Pak Firman. Baik, adik-adik mahasiswa mungkin kita mulai saja ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10:14 di Jakarta dan 11:14 barangkali di Makassar begitu ya. Oleh sebab itu silakan adik-adik mahasiswa untuk membuka kamera dan memberikan senyum terbaiknya begitu ya, untuk kita ambil gambarnya begitu ya. Baik, kita akan hitung. Silakan membuka kamera. Satu, dua, tiga. Baik, satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Iya. Baik, terima kasih dari mahasiswa yang telah membuka kameranya dan telah kita ambil screenshot ya untuk gambarnya dan senyum terbaiknya begitu ya. Oleh sebab itu mari kita tak buka itu mic-nya. perkenalkan siang hari ini gitu ya, di Makassar sudah jam 11 begitu ya. Satu menit saya siapkan materinya sebentar. Baik, adik-adik mahasiswa sekalian, sesuai dengan schedule yang telah diberikan kepada kami begitu ya. Judul perkuliahan kita pada hari ini adalah kerangka analisis pemberdayaan ya. Kerangka analisis pemberdayaan. Jadi di pertemuan pertama kapan hari kita sudah membicarakan soal paradigma pembangunan. Kemudian di pertemuan kedua kemarin kita kupas tentang kebijakan pembangunan perikanan ya, dalam kurung kelautan dan perikanan, dan program-program prioritas pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah ya, dalam hal ini oleh kementerian begitu. Kemudian pada hari ini kita akan membahas tentang kerangka analisis pemberdayaan. Karena kemarin di pertemuan sebelumnya ada paradigma pembangunan yang di dalamnya termasuk bagaimana membangun atau bertumpu pada pembangunan manusia gitu ya. Sehingga ketika kita bicara soal pembangunan manusia, maka kita bicara tentang partisipatori dari community ya. Oleh sebab itu hari ini kita bicara soal kerangka analisis pemberdayaan. Dalam konteks tentu adalah masyarakat pesisir begitu. Saya nggak tahu mungkin di kalender akademik dari mahasiswa untuk semester ini perkuliahan sampai dengan kapan ya? Kalau saya boleh tanya ya. Mungkin ada yang bisa bantu jawab gitu. Mas Erlandi barangkali untuk kegiatan di kalender akademik
Kalau di sini di UI kan sampai dengan 8 Juni ya. Kalau di Unhas apakah sampai dengan pertengahan Juni juga gitu atau di awal Juni bahkan? Mas Erlandi sepertinya ada di Zoom juga. Barangkali bisa membuka kameranya sebentar. Ya. Jadi kalau kalender akademik di Unhas untuk semester ini sampai dengan perkuliahan sampai kapan gitu? 10 Juni mungkin masih perkuliahan nggak? Atau setelah itu libur mungkin ya? Iya Pak. Sampai 10 Juni ya untuk kegiatan belajar mengajar ya sesuai dengan kalender akademik ya. Kalau sesuai kalender akademik itu Pak sampai pekan ke-16. Oh, sampai pekan ke-16. Ya, untuk kegiatan kita ini di schedule sampai pekan 16. Ya, Iya kemarin Pak. kebetulan di kita ada kegiatan juga kebetulan di UI gitu ya. Ternyata harus maju ke tanggal 5 kapan hari karena kalender akademik di sana untuk kegiatan belajar mengajar mahasiswa sampai 8 Juni. Jadi setelah 8 Juni libur. Sekarang sedang ujian akhir semester gitu ya. Di UNAS belum UAS ya, belum ya? Iya belum Pak. Belum. Baik. Berarti masih ada spare waktu barangkali 2-3 minggu ya untuk menyelesaikan sebagian dari kegiatan kita gitu ya. Iya Pak, betul Pak. Baik, terima kasih Mas Randi. Kita lanjutkan ke apa kegiatan kita. Baik, adik-adik mahasiswa sekalian, terima kasih. Ini sekali lagi judul kita, kita akan mulai yang ya kita akan bicara soal konsep pemberdayaan atau community empowerment ya, pemberdayaan masyarakat begitu ya. Kemudian arah dan prinsip pemberdayaan masyarakat gitu. Kemudian proses pemberdayaan berkaca dari kasus PNPM. Jadi dulu ya pembangunan kita ada program nasional ya, program besar yang dinamakan dengan PNPM Mandiri ya. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan kalau di KKP. Kalau di pertanian ada tersendiri, di eh, sektor-sektor yang lain ada sendiri, di UMKM, di koperasi juga ada sendiri. Kemudian dari tanda kutip peninggalan PNPM itu ada beberapa kegiatan ataupun program dan kegiatan yang masih berjalan sampai dengan saat ini. Salah satunya di Garam ya. Garam itu ada program PNPM yang dari era Presiden SBY, kemudian Pak Jokowi sampai dengan sekarang ya, bahkan mungkin nanti akan berganti kepemimpinan ke presiden yang baru gitu. Ini masih ada program yang masih berjalan ya, program pemberdayaan gitu. Dan dari program-program itu mempunyai pendekatan-pendekatan yang berbeda. Meskipun namanya sama ya, hampir sama namanya ya. Eh, Sebut saja namanya adalah Pugar, ya, pemberdayaan usaha garam rakyat, sesuai dengan judulnya pemberdayaan gitu ya. Kemudian sekarang berganti menjadi pengembangan usaha garam rakyat ya, tingkatannya tetap namanya Pugar, hanya ganti P-nya saja. Tetapi titik tekannya agak berbeda begitu. Sehingga nanti kita akan kupas ya dalam konteks kita menganalisis tentang eh, pemberdayaan itu sebetulnya seperti apa. Oleh sebab itu, maka konsep pemberdayaan harus kita mengerti.
pemberdayaan masyarakat atau community empowerment, atau bahkan ada yang bilang capacity building, ada yang development gitu ya, pengembangan pembangunan manusia. Ya ini ya, jadi pemberdayaan kita mulai dulu dari pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan merupakan proses untuk memfasilitasi, ya, memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama suatu keberlanjutan dalam jangka panjang. Jadi dia adalah proses ya, ternyata pemberdayaan itu adalah proses memfasilitasi. Jadi dari kata berdaya, ataupun kalau di bahasa Inggris dari kata empower ya, empowerment ya, dari kata power ya. Jadi memfasilitasi untuk agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang. Dengan kata lain, pemberdayaan itu kaitannya dengan kemampuan diri individu, kelompok maupun komunitas yang lebih besar untuk bergerak ya, untuk bertahan menghadapi berbagai persoalan dan juga untuk bergerak maju ke depan gitu ya, mirip-mirip dengan pembangunan kemarin. Kemudian kalau kita intip definisi pembangunan menurut UNDP ya, United Nations Development Program ya, minggu lalu ada beberapa konsultan dari UNDP yang akan mengajukan proposal terkait dengan blue economy ya, Asian Challenge untuk blue economy ya, keberlanjutan ekonomi. Lokasinya nanti sedang dibicarakan dengan tim mereka gitu ya. Jadi kita juga diskusi soal community empowerment ya, pemberdayaan masyarakat. Jadi menurut UNDP, community is closely related to the concept of capacity tadi. Jadi berhubungan dengan pembangunan kapasitas ya, manusia tentunya ya. According to the United Nations Development Program, capacity development is the process by which individu tadi, organization ya, organisasi, institusi, and societies develop abilities to perform function ya, solve problem, menyelesaikan masalah tadi ya, dan jadi dia dapat menentukan arah kemana dan seperti apa dirinya, jadi dia menjadi berdaya. It needs to be addressed to three interrelated level ya. Jadi di sana ada individu, institusi, dan masyarakat ya. Ini menurut UNDP. Nah, kemudian community empowerment refer to the process of enabling communities to increase ya, untuk menambah control over their life. Jadi menambah kontrol untuk kehidupannya gitu sehari-hari ya, untuk kehidupan mereka. Jadi orang dikatakan berdaya ketika dia dapat tanda kutip mandiri ya. Jadi tidak diatur sepenuhnya oleh atau dikendalikan secara ketat oleh pihak lain. Itu adalah berdaya. Jadi the process of enabling community to increase, sekali lagi itu increase ya, bukan decrease ya. Kalau decrease berarti dia malah berkurang ya. Control over their life. Communities are group of people that might or might not be specially connected but who share common interest ya. Jadi ada ketertarikan bersama ya, concern or identities ya. Perhatian maupun identitas bersama ya. The communities could be local, national or international ya, with specific or broad interest ya. Jadi dia bisa sifatnya lokal ya, atau bahkan dalam skala yang lebih besar, nasional dan juga bahkan internasional ya. Kita bicara UNDP misalnya ya, suatu lembaga PBB yang bergerak di bidang pembangunan ya, termasuk pembangunan manusia. Dia bergerak
ketika menentukan misalnya sasaran SDGs ya, tidak hanya berlaku untuk lokal maupun nasional, tapi juga bahkan internasional. Jadi suaranya sebentar. Nah, pertanyaannya kalau di masyarakat kita di Indonesia, apa yang disebut dengan masyarakat lokal? Apa saja tipologi masyarakat gitu ya kalau di Indonesia. Nah, ini kita tentu ada rujukannya. Nah, ini jadi kategori kita bicara soal masyarakat pesisir karena ini kita di FKIP ya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 ya tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau PW P3K. Jadi undang-undang ini merupakan jungto ya dari Undang-Undang 27 tentang PW P3K ya, tentang sama ya, tetapi ini adalah penyempurnaan dari Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007. Nah, di sana ada tiga kategori masyarakat ya berdasarkan undang-undang itu. Jadi ada masyarakat hukum adat yang disebut dengan masyarakat adat ya, sering disingkat dengan masyarakat adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun ya bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki peranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi masyarakat hukum adat ini kalau di Indonesia misalnya masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaut ya, di Talaut ya, di di ibu kotanya kalau Sangihe Tahuna ya, kalau di Talaut itu lebih ke utara lagi. Jadi di sana masih ada masyarakat hukum adat di Pulau Intata, di selatan Miangas ya, di pulau terluar dari NKRI di bagian utara. Jadi ada masyarakat Manee di sana ya. Jadi mereka meneruskan tradisi Manee dan memiliki peranata adat seperti kepala suku, kelembagaan-kelembagaan adat yang lain ya. Termasuk juga norma dan juga sanksi apabila masyarakat melanggar dari ketentuan adat yang telah disepakati secara turun-temurun tersebut. Jadi ada masyarakat hukum adat ya, bukan hanya di sana tentunya, tetapi di banyak daerah masih cukup kental ya, misalnya masyarakat yang difoto ini di Kepulauan Karimun Jawa. Jadi dia di selatan Pulau Kalimantan ya, berdekatan dengan Selat Makassar juga, di bagian barat dari Selat Makassar ya, barat daya. Ini masyarakat adat Pulau Parang di Kecamatan Karimun Jawa ya, di Kepulauan Karimun Jawa, di selatan Pulau Kalimantan dari sebelah utara Jawa Tengah bagian timur, Jawa Tengah bagian timur. Ini masih kental, mereka masih memiliki peranata, termasuk aturan-aturan yang tanda kutip dilembagakan secara turun-temurun ya menjadi aturan adat ya terkait dengan perikanan. Kalau di Sulawesi Utara tadi ada Manee, di Ambon misalnya, di Maluku ada Seke ya, di Harupu juga, dan di beberapa tempat yang lain juga banyak ya. Ini banyak sekali kearifan lokal yang merupakan bentuk dari turun-temurunnya aturan dari masyarakat hukum adat tersebut gitu ya. Jadi kalau kita bicara pemberdayaan, empowerment tadi, empowerment community empowerment ya, atau empowerment for the community, ini
berhubungan dengan keberdayaan mereka gitu ya. Jadi mereka masih bisa untuk menentukan, masih bisa untuk melembagakan ya, masih bisa untuk mengatur kehidupannya secara terlembaga dan secara baik begitu. Dan ini yang disebut dengan masyarakat hukum adat yang menurut Undang-Undang 1 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, PWP3K. Kemudian apalagi selain masyarakat hukum adat tadi yang secara turun-temurun masih memegang aturan-aturan ataupun norma-norma adat, memiliki pranata adat, ya, kelembagaan-kelembagaan adat. Juga ada yang disebut dengan masyarakat lokal berdasarkan undang-undang itu ya. Masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya. Jadi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau pesisir tertentu. Jadi mereka tinggal di wilayah pesisir, di berdekatan dengan pantai atau dengan laut, tetapi tidak sepenuhnya menggantungkan hidupnya dari sumber daya laut. Ya, misalnya komunitas masyarakat pesisir yang tinggal di daerah Pantura Jawa di Lamongan misalnya ataupun di Bone. Mereka ada yang menjual 9 bahan pokok ya, warung kelontong, sembako ya, dan menjual berbagai barang jasa yang tidak berhubungan langsung dengan perikanan, tetapi tinggal di wilayah pesisir dan menjadi penopang dari kehidupan masyarakat yang ada di sekitar pesisir. Nah, sehingga ini disebut sebagai masyarakat lokal, ya, masyarakat lokal pesisir, ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Kemudian selanjutnya ada masyarakat tradisional, yaitu masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada di dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional. Contoh misalnya masyarakat nelayan kita di pantai-pantai kita ya di berbagai daerah, termasuk sebagian dari masyarakat suku Bajo misalnya yang berlayar menggunakan alat-alat tradisional gitu ya di berbagai wilayah perairan baik yang ada di dalam negeri maupun yang berbatasan ya di zona internasional bahkan berbatasan dengan negara lain gitu. Nah ini lebih disebut sebagai masyarakat tradisional karena mereka tidak sepenuhnya menggunakan tadi hukum-hukum adat tadi. Jadi ya dalam kata lain sebetulnya ya masyarakat nelayan itu disebut dengan masyarakat tradisional gitu. Baik masyarakat suku Bugis, masyarakat suku Jawa, Madura, Bajo maupun suku yang lainnya yang tidak sepenuhnya kental dengan pranata hukum adat gitu ya. Kalau kita tadi bicara Seke, Manee, Awik-awik dan lain-lain itu konteksnya masyarakat hukum adat. Nah, dengan mengetahui kategori masyarakat pesisir ini maka kita bisa menentukan parameter-parameter keberdayaan dari suatu masyarakat. Kita bicara soal kerangka analisis, kita nanti bicara soal teorinya, ya, teori pergerakan masyarakat, ya, perubahan masyarakat, social change, ya. Kita bicara teori misalnya rasionalisme dari Weber, ya, Weberian. Jadi perubahan itu terjadi karena suatu pilihan rasional choice misalnya. Sehingga memang harus lebih berdaya, memang harus mengikuti perubahan misalnya begitu. Nah, nanti di belakang nanti kita akan bicara soal itu. Nah, apa kemudian yang menjadi prinsip dasar dari suatu pemberdayaan atau community empowerment atau capacity building tadi atau community development bahkan gitu ya atau human development gitu ya. Jadi beberapa prinsipnya tadi desentralisasi ya. Desentralisasi itu kalau dulu program-program pembangunan
biasanya menggunakan pendekatan top down ya. Jadi sudah ditentukan dari atas, di bawah tinggal mengikuti semua. Gitu. Ini juga pemberdayaan ya, karena dalam konteks tertentu ini disebut pemberdayaan karena tadi ada peningkatan ekonomi, peningkatan dari yang tadinya rawan miskin, kemudian menjadi miskin, miskin menjadi rawan miskin, kemudian menjadi tidak miskin gitu ya. Dulu di pemerintah kita membagi, ya BPS membagi kategori masyarakat pramiskin, ya, rawan miskin, miskin dan sangat miskin gitu ya. Jadi dulu top down ya. Jadi meskipun itu top down, tetapi dia berusaha untuk menggerakkan tadi komunitas dari yang rawan miskin menjadi tidak miskin, menjadi lebih maju, lebih kaya. Parameternya tentu macam-macam, ada berdasarkan pendapatan tahunan, ada yang berdasarkan yang kemarin kita bicarakan soal definisi kemiskinan berdasarkan konsumsi setara beras per kapita per tahun, misalnya kalau yang menggunakan mazhab Bogor atau mazhab Sayugyo. Jadi tadinya top down, kemudian bergerak, bergeser menjadi yang tadinya tersentralistik menjadi desentralisasi gitu ya. Menjadi desentralisasi. Ini adalah prinsip-prinsip dasar pemberdayaan. Jadi pemberdayaan itu akan semakin sempurna ketika prinsip-prinsip ini dijalankan secara bersamaan. Jadi yang tadinya tersentralisasi menjadi desentralisasi gitu. Jadi adanya undang-undang otonomi daerah pasca reformasi ini sebetulnya merupakan bingkai nyata dari suatu pemberdayaan ya, suatu arah pemberdayaan. Kemudian selanjutnya harus propur ya, berpihak kepada masyarakat miskin. Jadi siapa yang kemudian diberdayakan? Tentu tidak semua masyarakat diberdayakan. Yang diberdayakan itu adalah diutamakan, diprioritaskan mereka-mereka yang rawan miskin tadi atau bahkan miskin gitu ya. Jadi harus propur ya, harus propur berpihak kepada masyarakat miskin. Jadi pemberdaya atau pemerdaya yang akan memberdayakan itu harus melihat sasaran dari program mereka gitu ya. Apakah orang yang sudah kecukupan secara ekonomi gitu ya atau sebaliknya gitu. Nah, ini harus menjadi perhatian besar ya bagi para pemangku kepentingan terutama pembuat kebijakan agar suatu program pemberdayaan yang diberikan dalam rangka pembangunan itu tidak salah sasaran. Kemudian prinsip yang ketiga adalah partisipasi gitu. Jadi meskipun sudah didesentralisasi, kewenangan itu ada di daerah misalnya, tetapi tingkat partisipasi dari masyarakatnya rendah itu juga akan mengurangi poin dari suatu pemberdayaan. Jadi memang harus ada yang namanya partisipasi gitu ya. Nanti di materi terakhir kalau nggak salah itu ada juga judul dari kegiatan kita, mungkin nanti sebelum atau setelah kuis gitu ya, nanti kita akan kaji tentang partisipasi secara lebih detail gitu. Kemudian harus menggunakan data terpilah gender ya. Harus kesetaraan gender ya, menggunakan prinsip kesetaraan gender.
Jadi ada laki-laki, ada perempuan, tidak bisa program pembangunan itu atau pemberdayaan itu hanya dengan sasaran laki-laki ya di negara kita dan di berbagai belahan dunia program-program kemudian kebijakan kebanyakan lebih mengutamakan laki-laki gitu ya. Sehingga dengan pemberdayaan yang dilakukan saat ini ataupun di konsep-konsep yang ada sejak 50 tahun yang lalu, pemberdayaan itu mulai melihat tentang peran atau partisipasi dari perempuan, sehingga harus setara dalam konteks sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing, misalnya di suatu perusahaan begitu, laki-laki dan perempuan harus mempunyai kesempatan yang sama ya, dalam konteks kesempatan misalnya, ya, mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan karirnya ya, untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan peranannya gitu ya. Jadi harus memperhatikan kesetaraan gender. Itu tidak ada sesuatu yang sifatnya memang dia kodrati ya, ada sesuatu yang sebetulnya dia konteksnya bisa untuk setara gitu ya. Jadi misalnya ibu bekerja melahirkan ya, dia hamil, cuti, nah itu sifatnya kodrati, memang harus memberikan emansipasi kepada perempuan ya, tidak bisa kemudian oh yang ibu-ibu ini cuti, kenapa laki-laki tidak cuti juga gitu. Meskipun sekarang juga ada program misalnya suami siaga, ya, tapi konteks ini tentu bagaimana mendapatkan karir, bagaimana mendapatkan peranan yang besar di suatu perusahaan misalnya, ini harus setara gitu ya. Jadi karena meyakini bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kecerdasan, memiliki kepintaran dan kemahiran kepemimpinan yang yang sama-sama baik begitu. Sehingga ini program-program pembangunan ketika kita bicara soal pemberdayaan ya, baik di kementerian tadi di UNDP misalnya, apalagi di UNDP gitu ya. Ini harus memperhatikan kesetaraan gender ya. Bahkan kalau di kementerian ada yang disebut dengan JBS. Jadi setiap akhir tahun mengusulkan kegiatan selama setahun di tahun depan, kementerian harus menyertakan yang namanya JBS. JBS itu Gender Budget Statement. Jadi anggaran suatu kementerian lembaga dan daerah ya, Pemda, baik provinsi maupun kabupaten kota itu harus menyertakan pernyataan bahwa anggaran yang digunakan termasuk sasaran dari kegiatan-kegiatan itu nanti itu berbasis kesetaraan gender gitu. Ya. Kesetaraan gender itu tidak sama persis antara laki-laki dan perempuan, tetapi harus ada tadi emansipasi, empowerment, pemberdayaan, ya, penguatan untuk peran-peran perempuan gitu. Kemudian selanjutnya adalah good governance ya, good governance atau tata pemerintahan yang baik. Jadi ya kalau di gambar itu ada masyarakat ya yang sedang akrab ya, mereka berangkulan ya dengan pemerintahnya, baik itu pemerintah desa ya di level paling kemudian kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, bahkan nasional gitu ya. Jadi harus ada good governance, jadi tata pemerintahan yang baik ya. Jadi pemberdaya ya, yang pelaku pemberdayaan ya atau motor pemberdayaan itu biasanya kan pemerintah. Ya, pemerintah baik tadi level yang terendah sampai yang tertinggi itu harus memiliki tata pemerintahan yang baik ya, transparan, akuntabel, mempunyai etos kerja yang baik ya.
mempunyai semangat untuk mengembangkan masyarakatnya secara baik gitu. Jadi intinya yang baik-baik lah. Dan demokratis ya. Ini kalau digambar ini mereka sedang menghitung seperti apa seharusnya diputuskan untuk misalnya penempatan pembangunan tempat tambat labuh sementara untuk kapal-kapal kecil ya, perahu-perahu nelayan ya, yang ketinting, yang 5,5 PK, 10 PK. Ini mereka demokratis, jadi menentukan secara bersama ya. Jadi ada aspirasi, ada diskusi, ada penyepakatan antar mereka. Jadi ini menjadi prinsip-prinsip dasar pemberdayaan. Kemudian juga ada kolaborasi ya. Jadi kolaborasi antar berbagai pihak. Jadi kalau pemberdayaan itu tidak akan berhasil kalau dilakukan hanya sendiri oleh internal suatu komunitas. Jadi harus ada kerjasama, harus ada kolaborasi, ada kemitraan antara baik yang pemberdaya tadi, pelaku utama pemberdayaan ya, maupun yang sedang diberdayakan gitu ya. Jadi berkolaborasi dengan berbagai pihak. Kalau misalnya dia pemberdayaan ekonomi, maka kolaborasinya misalnya dengan industri atau dengan penyedia jasa pemasaran atau dengan penyedia jasa distribusi, penyedia angkutan dan lain-lain, termasuk perbankan tentunya. Nanti khusus untuk yang perbankan memang dia menjadi indikator tertentu, kadang-kadang menjadi indikator utama bahkan ya, bankable tidaknya suatu masyarakat ya, yang keberhasilan atau kegagalan dari suatu pembangunan diukur dari bankable tidaknya suatu masyarakat yang diberdayakan. Dan keberlanjutan ya. Jadi di sini ada gambar mangrove yang barusan ditanam. Ini simbol dari suatu keberlanjutan. Jadi kita bicara pemberdayaan, kita kasih program ke suatu komunitas, begitu programnya selesai, ya pemerintah selesai atau dari swasta, NGO selesai sudah program itu dan bahkan hilang, tidak ada jejak. Nah, ini tentu tidak berlanjut ya. Kita bicara pemberdayaan, ya kita seperti ngasih cangkul atau kita seperti ngasih kail. Jadi kita kasihkan kailnya, setelah itu digunakan oleh nelayan untuk memancing terus. Ya, dalam konteks yang lebih besar kita kasih programnya suatu pembangunan misalnya di bidang perikanan ya, kita bentukan kelompok usaha, kemudian bangunkan rumah produksinya. Setelah itu tadi ada kolaborasi, kita mitrakan dengan pihak-pihak lain, dan selanjutnya ada perputaran, revolving, ya modal, sehingga itu akan terus berlanjut. Jadi tidak hanya sekali diberikan selesai gitu ya, sehingga itu sejatinya bukan pemberdayaan gitu. Pemberdayaan harus ada keberlanjutan dalam konteks yang diberdayakan itu terus beroperasi, dan yang melakukan pemberdayaan juga harus melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan, pendampingan, pemantauan secara terus-menerus. Gitu. Jadi ini prinsip dari suatu pemberdayaan, ya, ada keberlanjutan. Kemudian selanjutnya adalah sederhana. Jadi kita bicara pemberdayaan tidak bisa kita bicara yang terlalu menyulitkan bagi masyarakat yang diberdayakan ataupun bagi komunitas yang sedang diberdayakan. Jadi sifatnya sederhana. Sederhana dalam arti apa? Sederhana dalam arti masyarakat tadi dapat melaksanakannya, ya, dapat berpartisipasi, ya. Di sini ada partisipasi. Jadi kalau sulit, tidak sesuai dengan pendidikan dan tidak ada upaya untuk meningkatkan pendidikannya, gitu. Kalau misalnya itu berkaitan dengan sesuatu yang high tech, maka tidak akan berlanjut. Sekali lagi, oleh sebab itu harus disesuaikan. Salah satu prinsipnya adalah
kesederhanaan gitu ya. Nah, kita tadi bicara soal program ya. Jadi ada program, ada project ya. Jadi mindset dari pemberdaya maupun yang diberdayakan harus memahami apa itu program, apa itu project. Jadi kalau project biasanya konteksnya adalah melakukan suatu pembangunan dalam jangka waktu tertentu saja. Sedangkan program itu meyakini bahwa setelah suatu proyek dibangun, maka itu harus berlanjut terus dan memberikan impact kepada ataupun outcome ya bahasanya itu bukan hanya output tetapi juga outcome bagi masyarakat yang diberdayakan. Nah, sekarang kita berkaca pada proses pemberdayaan yang ada pada program yang namanya PNPM Mandiri tadi ya, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan kalau kita di perikanan ya. Jadi kalau tadi ada prinsip-prinsip pemberdayaan, ada desentralisasi, partisipasi, kesetaraan gender, ya, keberlanjutan, sederhana tadi. Ini ketika diramu dalam suatu bagan proses, ya, dalam program PNPM, ini jadinya seperti ini. Jadi dimulai dari sosialisasi di masyarakat, pemetaan sosial, pemetaan spasial, pemetaan gender, ya, sosialisasi program ya apa program yang akan diberikan kepada masyarakat tadi ya sebagai bentuk nyata dari kebudayaan. Kemudian masyarakat dikumpulkan mereka setelah tadi ada sosialisasi mereka sudah mendengar sudah memiliki gambaran awal kemudian mereka berkumpul belajar bersama menggali apa yang bisa dikembangkan misalnya dalam konteks perikanan. Kemudian berdemokrasi ya, mereka menentukan siapa ketuanya, mereka menentukan apa jenis usahanya, di mana tanahnya milik siapa, kalau itu di nelayan tangkap siapa nanti yang akan mengelola bantuan alat tangkapnya misalnya, ataupun perahunya. Kemudian harus ada kesadaran akan eksistensi diri gitu. Jadi kesadaran bahwa masing-masing tidak boleh memaksakan kehendaknya, masing-masing harus saling menghargai antara satu dengan yang lain. Jadi ada di mahasiswa di agrobisnis perikanan, saya kira itu program studi yang sangat menarik ketika nanti keluar dari kampus, bekerja di birokrasi, bekerja di swasta, bekerja di NGO, jadi akan menjadi agen perubahan ya, akan menjadi agen perubahan, akan menjadi fasilitator pemberdayaan. Nanti akan melakukan ini gitu ya, melakukan mengumpulkan masyarakat ya, baik dalam bentuk misalnya diskusi informal, FGD, dan lain-lain ya intinya mereka bertemu kemudian berdemokrasi menentukan apa jenis usahanya, siapa ketuanya ya dalam konteks PNPM ini misalnya. Kemudian mereka merefleksikan kemiskinan ya. Jadi kenapa kemudian ekonomi kita kurang? Kenapa kemudian pendidikan anak-anak kita tidak tinggi? Kenapa kemudian rumah-rumah kita, tempat tinggal kita masih kurang layak untuk dihuni misalnya. Mereka merefleksikan kemiskinan gitu ya, mengidentifikasi kemiskinan-kemiskinan yang ada di sekitar mereka, merumuskan persoalan ya kemiskinan yang dihadapi ya. Jadi tadi pengertian pemberdayaan itu yang di awal tadi kan bagaimana mereka berdaya termasuk mengatasi berbagai persoalan hidupnya gitu ya. Misalnya ya dalam konteks pemberdayaan ekonomi tentu adalah kemiskinan. Merumuskan penyebabnya ya tadi. Jadi persoalannya kenapa kok misalnya suatu komunitas masyarakat A, masyarakat B atau individu bahkan ya rumah tangga, keluarga, kenapa kemudian masih ada dalam garis kemiskinan. Mereka merumuskan penyebabnya. Oh, misalnya karena ya dalam konteks pengolahan hasil ikan misalnya. Oh, ongkos produksinya terlalu tinggi untuk memproduksi
abon ikan misalnya ya, listriknya terlalu mahal, kemudian peralatannya belum mencukupi, kemudian pasarnya belum lancar, kemudian bahan baku yang fluktuatif harganya misalnya ya. Jadi mereka masing-masing merumuskan penyebabnya gitu ya. Kenapa usaha mereka tidak berjalan dengan lancar, kenapa tidak memiliki income yang besar. Kemudian mengidentifikasi potensi untuk menanggulanginya gitu. Jadi oh ternyata abon ikan harganya mahal karena kita mengambil minyak gorengnya terlalu jauh. Padahal di sekitaran kita ada industri produsen minyak goreng misalnya. Kita mungkin bisa bekerja sama dengan mereka ya, satu desa kerjasama, kita ngambil saja langsung dari pabrik misalnya gitu ya. Kita ngambil langsung dari pabrik sehingga harga minyak gorengnya murah, ya menekan HPP-nya, harga pokok produksinya. Jadi bisa ditekan serendah mungkin. Oh, misalnya yang kemarin nih, Mas Gilang mengatakan ada masalah di infrastruktur jalan. Truk tidak bisa masuk ke suatu kawasan pesisir di suatu pulau. Oh, maka harus dibuatkan misalnya perbaikan jalan kalau itu kewenangannya desa. Atau mereka terpaksa menggunakan kapal, tapi kapal angkutnya tidak efisien. Oh, berarti harus dibuatkan dermaga, harus dibuatkan tempat-tempat tambat labuh yang baik dan dapat mengangkut ya pelabuhan-pelabuhan kecil untuk mengangkut hasil-hasil tadi, hasil-hasil tangkapan ya. Kalau di pertanian hasil bumi, kalau di lautan hasil tangkapan misalnya. Jadi mereka mengidentifikasi berbagai potensi dan apa yang kira-kira bisa menjadi solusinya gitu ya. Di pergaraman juga ya, contoh kasus kita pada hari ini adalah garam. Oh, ternyata lahan garam itu terfragmentasi. Jadi kalau misalnya di Jeneponto sana, per orang yang mengusahakan garam, yang produksi garam di lahan, semakin hari semakin kecil lahannya karena ada pewarisan. Jadi dibagi-bagi ke anaknya 3, ya tadinya 1,5 hektar, jadi masing-masing 0,5 hektar. Akhirnya memproduksi masing-masing, masa panennya berbeda, kualitasnya pun berbeda, harganya pun berbeda. Ini menjadi penyebab misalnya kenapa kualitas garam rendah dan tidak diterima oleh industri salah satunya. Misalnya gitu ya. Atau oh ternyata tidak efisien ketika memproduksi garam di lahan garam terfragmentasi seperti itu. Potensinya untuk menjadi solusi apa? Misalnya disatukan lahan-lahan itu ya, tetapi tetap milik keluarga. Mereka kemudian membentuk suatu tanda kutip pengelolaan bersama misalnya. Itu sama halnya di di perikanan tangkap juga begitu. Misalnya kenapa kok hasil tangkapan semakin hari semakin menurun misalnya. Oh, ternyata daya dukung lingkungan, carrying capacity dari suatu wilayah perairan menurun misalnya akibat penangkapan ikan yang berlebih oleh kapal-kapal besar. Oh, berarti harus ada klasterisasi penangkapan, berarti harus ada pengaturan spasial, berarti harus ada pengaturan kewenangan. Ya, maka kemudian di konteks yang besar kemarin kita sudah bicarakan 0 sampai 12 mil itu diperuntukkan untuk provinsi ya, kewenangan provinsi untuk nelayan-nelayan kecil yang ada di sekitaran pantai tersebut gitu ya. Nah, yang alat tangkapnya hanya menjangkau di wilayah perairan itu. Tidak bisa kapal besar 30 GT ke atas misalnya menangkap di perairan di bawah 12 mil ya, karena itu akan mengganggu ataupun berebut dengan nelayan-nelayan kecil. Misalnya seperti itu. Nah, setelah mereka merumuskan potensi untuk menyelesaikan suatu masalah, barulah kemudian dirumuskan kebutuhan ya. Kalau dulu di PNPM ada yang namanya RUB ya, rencana usaha bersama RUB.
Jadi mereka merumuskan dulu nih, merumuskan kebutuhan dan potensi tadi, ya, di list satu-satu untuk memecahkan suatu persoalan tadi ya, tergantung dari masing-masing masyarakat yang sedang diberdayakan, apa masalahnya gitu. Barulah kemudian mengorganisasikan masyarakat gitu ya, mengorganisasikan masyarakat ya, baik oleh lembaga masyarakat yang dibentuk atau ditetapkan ya, dikelola untuk memenuhi kebutuhan bersama. Ya, ini dalam ini kita masih berkaca pada konteks contoh kasus untuk PNPM yang dulu dan di Garam ada program yang masih berjalan ya, dari PNPM yang pertama kali didirikan sampai dengan sekarang, bahkan mungkin nanti di pemerintahan yang baru mungkin juga akan terus berjalan karena sekarang sudah diusulkan untuk program tersebut, bahkan sudah dikuatkan melalui suatu perpres ya, peraturan presiden, namanya Perpres 126 tahun 2021 ya, tentang percepatan pembangunan pergaraman nasional ya. Di dalamnya ada program PUGAR ya, dulu pemberdayaan usaha garam rakyat ya, sekarang namanya pengembangan usaha garam rakyat ya, singkatannya tetap PUGAR gitu. Nah, masyarakat kemudian diorganisasikan tadi ya, pengorganisasian masyarakat tadi, kalau dia tadi ada keluarga-keluarga yang yang kekurangan secara ekonomi ya, misalnya dalam contoh tadi untuk usaha abon ikan, minyak goreng yang mahal gitu ya, distribusi yang jauh dari lokasi produksi ke pemasar, kemudian alat angkut yang mahal dan lain-lain ya. Kemudian setelah dipetakan, mereka mengorganisasikan diri. Kalau dulu membentuk suatu kelompok usaha ya, kalau sekarang masih ada namanya Poklasar ya, kelompok pengolah dan pemasar di konteks perikanan, pengolahan hasil ikan. Kalau di garam tadi ada KUGAR ya, kelompok usaha garam rakyat. Kalau di PSDKP ada Pokwasmas ya, kelompok pengawas masyarakat. Di nelayan misalnya ada KUB ya, kelompok usaha bersama nelayan dan lain-lain gitu ya. Jadi tergantung dari unit-unit yang ada ya, tergantung dari kategorisasi masyarakat tadi, masyarakat perikanan tadi. Nah, mereka membentuk suatu kelompok, kemudian memformulasikan tadi, jadi sudah dirumuskan apa saja masalahnya, dituangkan dalam bentuk rencana usaha bersama RUB, penyusunan rencana ya, identifikasi dan prioritasasi ya, maaf ya, apa yang menjadi skala prioritas dari suatu kegiatan yang akan mereka lakukan, dan dituangkan dalam bentuk tulisan ya. Kalau dulu di PNPM dalam bentuk proposal dilampiri dengan RUB-nya. Mana yang menjadi prioritas dari kegiatan mereka ya. Tadi misalnya di konteks abon membutuhkan minyak goreng yang lebih banyak, berarti mereka nanti misalnya kerjasama dengan pabrik minyak goreng yang ada di sekitarnya gitu ya. Jadi apa yang dibutuhkan, biaya yang dibutuhkan untuk merealisasikan itu, nah itu dituangkan dalam sesuatu yang namanya RUB ya. Dan barulah dilaksanakan kegiatan tadi. Jadi baru masuk ke periode pemberdayaan tadi. Jadi masuk ke pemberdayaan, melaksanakan kegiatan itu. Dan yang terakhir sampailah ke penerima manfaatnya, tentu adalah mereka-mereka yang menjadi sasaran dari suatu program tersebut. Nah, jadi ini tadi kita bicara soal konsep pemberdayaan ya, konsep pemberdayaan ketika dikonkretkan ya, direalisasikan dalam bentuk program, alur prosesnya seperti ini gitu. Dan ini masih berlangsung sampai sekarang meskipun PNPM Mandiri KP ya secara umum sudah bubar ya ketika pergantian presiden di 2014, tapi masih cukup banyak program-program yang bahkan masih berjalan sampai dengan saat ini ya, termasuk tadi yang di konteks garam ya, bahkan di
era presiden yang akan datang. Nah, ini tadi kalau kita bicara arah pemberdayaan, jadi diawali tadi dengan mengidentifikasi berbagai masalah, ya, kemudian masuk ke program, ya, bukan proyek ya, tadi sudah membedakan apa itu proyek, apa itu program, masuk ke program pemberdayaan, di sana ada bantuan, ya, kalau dari konteks pemerintah ataupun swasta tadi yang tadi kita bicarakan ada UNDP, UNDP mempunyai program-program pemberdayaan juga yang cukup banyak. Ya, tentu konteksnya adalah pembangunan gitu ya, ke blue economy gitu ya. Mereka selalu ada yang namanya bantuan stimulan usaha, ya, bantuan stimulan usaha. Ada kawan minggu kemarin sedang mengajukan proposal ya untuk Asian Challenge challenge untuk blue economy ya. Mereka mengusulkan rumah produksi ya, rumah produksi untuk minyak ikan ya. Karena akan diambil minyak ikan, albumin gitu untuk industri. Jadi selalu ada bantuan stimulan usaha ya. Bentuknya tentu ada yang berbentuk, kalau dari pemerintah sekarang sudah tidak ada dana bergulir. Kalau dulu ada dana bergulir, ya, bentuknya dana bergulir maupun hibah ya, modal bantuan langsung masyarakat dalam bentuk uang ya. Tapi uang itu tidak kemudian untuk dikonsumsi, tapi untuk membeli peralatan. Jadi sejatinya bantuan stimulan ini sebetulnya tadi ya, tanda kutip yang kalau disimbolkan itu pancing tadi, hanya stimulan. Setelah itu dia harus gunakan untuk menangkap ikan dan untuk mengembangkan usahanya. Jadi ada bantuan stimulan usaha. Setelah bantuan stimulan usaha tadi ada RUP dan sebagainya, itu diberi bantuan stimulan usaha, diharapkan akan berjalan ya, berjalan beroperasi baik di era adanya program tersebut maupun setelah selesai program tersebut gitu. Tadi karena prinsip pemberdayaan tadi adalah keberlanjutan. Jadi kalau hanya sekali diberikan, kemudian selesai program, selesai juga pengoperasian usahanya, maka itu indikator pemberdayaan tadi tidak tercapai sebetulnya. Nah, jika kita bicara pemberdayaan, kita kasih bantuan stimulan, itu harus terus beroperasi, harus terus berjalan. Kemudian setelah stimulan, kita harus pastikan bahwa masyarakat yang diberdayakan juga memiliki peningkatan kapasitas. Jadi mereka sudah punya rumah produksi, kemudian mereka beroperasi, ya, pengetahuannya bertambah, ya, ekonominya bertambah, ya, sehingga kapasitas mereka secara diri, secara kelompok maupun komunitas yang lebih besar itu bertambah, ya, pengetahuan dan lain-lain. Dan yang terakhir tentu ada kolaborasi kemitraan. Jadi kalau PNPM tadi indikatornya adalah bankable tidaknya suatu kelompok masyarakat, ya, kelompok-kelompok yang diberikan stimulan tadi. Dalam konteks lain sebetulnya itu konteksnya adalah kemitraan ya. Jadi kolaborasi tadi baik dengan industri, baik dengan pasar secara langsung gitu. Jadi misalnya tadi di konteks rumah produksi minyak ikan tadi, di konteks rumah produksi minyak ikan dan albumin, setelah diberikan bantuan stimulan, mereka terus mengembangkan dirinya gitu ya, bisa mengikuti apa yang menjadi standar mutu yang dipersyaratkan oleh Badan POM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, standar halal MUI ya. Kemudian mereka mengikuti pelatihan dan sebagainya sehingga mereka bisa berjejaring dengan pasar secara langsung. Ya, kalau dia menghasilkan bahan aktif, bahan baku setengah jadi, dia bermitra dengan industri. Nah, itu adalah indikator sukses tidaknya suatu pemberdayaan. Nah, masalahnya adalah ini ya, acap kali bantuan stimulan usaha dari pemerintah dipandang hanya sebagai proyek tadi, bukan program ya. Jadi ini suatu proyek ya, bukan program. Jadi dibangun selesai sudah. Ya, dan masyarakat penerima atau sasaran tadi atau kelompok yang diberdayakan tadi menganggap bantuan stimulan usaha tersebut sebagai bantuan cuma-cuma ya. Kadang-kadang ada yang
menganggap bahwa bantuan stimulan itu adalah bantuan cuma-cuma, wong ini dikasih bantuan kok. Sehingga rasa memiliki, menjaga dan mengembangkannya sebagai peralatan usaha kemudian menjadi kurang gitu. Nah, ini tentu berhubungan dengan etos kerja, mentalitas ya, kebudayaan dari suatu komunitas gitu ya. Nah, ini yang menjadi kendala terbesar dari suatu program pemberdayaan dimanapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri, baik yang dilakukan pemerintah maupun oleh NGO misalnya ya. Organisasi dunia tadi seperti UNDP ya, dia sedang membuka kompetisi ya, kompetisi untuk blue economy ya, yang di dalamnya tentu intinya adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi harus memastikan bahwa bantuan stimulan ya, baik sarana seperti ruang produksi, mesin-mesin, alat angkut ya, dan lain sebagainya yang nilainya tentu cukup besar gitu, itu harus berjalan dengan baik. Ya, jadi mindsetnya harus dirubah dari mindset project ke program gitu ya. Kalau program ini harus menghasilkan suatu outcome dan berlanjut gitu, tidak hanya sekedar pembangunan dalam periode tertentu dan setelah itu selesai. Nah, barulah kita kemudian, kalau tadi kita sudah mengetahui kategori masyarakat pesisir ya, ada lokal ya berdasarkan Undang-Undang 1 2014, ada lokal, tradisional, dan masyarakat hukum adat. Kalau di konteks teoritis, ini menurut jadi VD van der Ploeg ya, Van der Ploeg itu ilmuwan dari Belanda ya. Jadi dia membagi masyarakat itu menjadi 3 bagian ya. Jadi dalam konteks petani ya, termasuk nelayan di dalamnya, itu ada peasant farming, pertanian peasant ya, sangat tradisional ya, atau petaninya namanya peasant farmer ya, peasant farmer ya. Jadi dengan ciri khas memiliki relasi produksi dengan alam yang masih kuat ya, jadi masih sangat tergantung dengan alam ya, dikontrol sendiri, namun dia punya kelebihan, dikontrol sendiri dan bebas dengan sumber dayanya. Jadi meskipun pertanian padi misalnya ya, di desa-desa dia tergantung dari musim ataupun cuaca ya, tetapi dia memiliki kontrol yang bebas ya terhadap sawah-sawahnya atau ladang-ladangnya. Tidak berhubungan kuat dengan pasar di wilayah luar. Jadi mereka lebih bertani, menghasilkan suatu tanaman pangan untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari ya. Tidak dia berorientasi untuk melakukan ekspor gitu. Intinya mereka memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang dapat mereka gunakan, mereka jual untuk menyambung hidupnya. Berhubungan dengan mata pencaharian keluarga ya, ini tadi yang kita sebutkan, aktivitas turun-temurun ya. Nelayan kita ini sebagian besar masih terkategori ke peasant ya, fisherman ya, atau kalau di pertanian peasant farmer ya. Kita bicara tani ya, dalam konteks yang lebih luas. Aktivitas turun-temurun dan adanya prinsip kekeluargaan dan resiprositas. Resiprositas itu timbal balik ya, saling memberi dan saling menerima ya. Jadi mereka masih memiliki tradisi itu ya, saling memberi dan saling menerima. Kemudian Pluk juga membagi, yang kedua adalah entrepreneurial farmer ya, atau petani usahawan ya, memiliki ciri sering dihubungkan dengan pasar atau capital tadi, market ya, integrated to the capitalist market ya. Pertanian sebagai bisnis ekonomi yang menguntungkan, ini menurut dipertajam oleh Kahan ya, meminimalisasi biaya produksi ya. Jadi kalau tadi karena dia berhubungan dengan akses luar, berhubungan dengan pasar, maka dia harus meminimalisasi ongkos produksinya, menekan HPP-nya serendah mungkin. Cost of production ya, meminimalisasi biaya produksi, cost of production sesuai dengan prinsip ekonomi ya, menurut Edelman. Sering mendapat stimulan dan kadang disebut sebagai produk negara ya. Tidak sedikit dari
petani usahawan tadi ya, yang seperti yang tadi kita bicarakan sebelumnya di sini. Nah, ini meningkatkan kapasitas gitu ya. Ini adalah vision farmer yang kemudian diupayakan untuk menjadi entrepreneurial farmer ya, menjadi kelompok usaha, maka namanya juga kelompok usaha. Di garam kelompok usaha garam rakyat gitu ya. Di di pengolah ya kelompok usaha poklasar, pengolah dan pemasar, KUB ya untuk nelayan tangkap, kelompok usaha bersama, kelompok pembudidaya gitu ya, KUKP, kelompok usaha kelautan perikanan budidaya. Nah, ini kadang-kadang memang disebut sebagai produk negara, ini kita rangkum dari berbagai sumber ya. Karena mereka diberdayakan, mereka di frame-nya dibentuk sesuai dengan program-program tertentu gitu. Dan mengadopsi teknologi ataupun modernisasi peralatan. Jadi mereka yang tadinya untuk yang ngabun ikan tidak efisien, misalnya mereka menggunakan alat press yang tadinya manual kemudian menjadi mesin. Untuk yang nelayan tangkap yang tadinya jangkauannya rendah, kemudian kapalnya atau perahunya diganti dengan mesin yang lebih besar ya, dari kepiting misalnya berubah menjadi mesin tempel 15 PK yang lebih jauh ya, dan lain-lain gitu ya. Jadi cukup banyak contoh kasus ya. Intinya mereka memodernisasi peralatan dan sudah ataupun menuju bankable. Nah, ini yang tadi kita sebutkan, indikator program-program pemerintah biasanya dikaitkan dengan bankable tidaknya suatu kelompok yang diberdayakan. Dan yang terakhir menurut Blok itu adalah corporate farmer ya, memproduksi hasil pertanian dengan efisien dan massal. Jadi bukan hanya menggunakan alat-alat teknologi tepat guna, tetapi ketika itu menguntungkan, maka dia akan melakukan ekspansi-ekspansi, perluasan-perluasan. Mencukupi kebutuhan dalam jumlah besar, harganya yang terjangkau ya. Jadi HPP ditekan serendah-rendahnya sehingga harganya terjangkau oleh masyarakat dan pasar menyerap dengan lebih cepat ya. Large scale farming menurut Mas Eden ya. Memaksimalkan sumber daya ya, lahan, finansial, mesin, tenaga kerja dan lainnya untuk menghasilkan produk yang berstandar dan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Itu tadi. Jadi di konteks pergaraman misalnya yang Jenofonto ya tadinya kecil-kecil, ataupun di Pangkep juga ada, di Takalar juga ada, yang tadinya kecil-kecil terfragmentasi tadi karena ada pewarisan 20 tahun yang lalu si A satu periode produksi garam bisa 85 ton misalnya dalam 1 hektar, 1,5 hektar, kemudian dibagi ke anaknya tadi, jadi anak ketiga dibagi masing-masing 0,5 hektar, terfragmentasi ya, terbelah-belah ya, terfraksinasi ya, terpecah-pecah gitu ya, sehingga dengan perlakuan yang berbeda akhirnya kualitas produksi dari masing-masing lahan juga berbeda. Tidak efisien kalau memproduksi kecil-kecil seperti itu, lebih efisien kalau lahan-lahan itu digabung menjadi satu kesatuan, dikelola bersama gitu ya. Nah, ini adalah kalau kita programnya mengarah ke seperti itu ya. Judul kita tadi kan analisis pemberdayaan ya. Kalau kita program pembangunannya mengarah ke menjadikan mereka mencukupi untuk pasar yang lebih luas, pengelolaan bersama, ya ini lebih ke corporate farmer yang menurut Bluk tadi. Banyak menghasilkan dekontekstualisasi atau meninggalkan prinsip-prinsip integritas terhadap lingkungan, sosial, dan budaya. Nah, kadang-kadang kalau sudah dibangun besar, semakin maju, misalnya untuk sawit gitu ya, tadinya dia produksi masing-masing, kemudian menjadi plasma, ya, ada perusahaan investor masuk ke situ, kemudian intinya juga berkembang, sehingga ketika itu besar, mereka lebih mengutamakan pasar, sehingga kadangkala meninggalkan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan ya, sosial dan budaya. Jadi lingkungan ya yang tadinya hutan-hutan sawit itu tadinya adalah hutan-hutan lindung ya, hutan-hutan tempat habitat-habitat satwa hidup berkembang, kemudian dilakukan ekspansi perluasan sawit ya. Contoh di sawit ya misalnya. Atau contoh di perikanan ya, karena
dalam konteks memenuhi ekspor ya, kemarin kita bicara soal angka pemasaran hasil perikanan gitu ya, jenis-jenis ikan yang dikonsumsi ya, yang diekspor juga. Ini kadang-kadang kala ya, kalau hanya mengejar ke pasar ya, kadang-kadang kalau pemberdayaan dengan tujuan korporat menjadikan suatu kelompok komunitas menjadi corporate farmer, kadang-kala meninggalkan prinsip-prinsip itu gitu ya. Jadi ini menurut Ploug ya, menurut Van der Ploug gitu ya. Jadi ada 3 tipe ya, peasant farmer, farmer usahawan ya, entrepreneurial ya, corporate farmer gitu ya. Ini tipologi menurut Van der Ploug ya. Jadi kita bicara pemberdayaan, kita biasanya berupaya untuk mengembangkan masyarakat, memindahkan dari peasant farmer menjadi farmer usahawan gitu ya, atau bahkan menjadi corporate gitu. Nah, ini ada contoh kasusnya. Nah, ini untuk yang Pugar ya. Jadi ini dulu namanya PNPM Mandiri KP Pugar, Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat. Berbasis kelompok usaha garam rakyat yang mengedepankan entrepreneurship tadi. Jadi mereka kelompok usaha dari tadinya sendiri-sendiri mengidentifikasi masalah, oh ternyata sumber bahan baku air lautnya kurang. Mereka bikin saluran-saluran tersier bersama ya, mengajukan pendanaan ke pemerintah memberikan dananya, mereka membangun saluran-saluran tersier. Memperbanyak kincir angin misalnya ya, karena ini lebih konteksnya memindahkan air. Jadi memperbanyak kincir angin, memperbanyak pompa-pompa mesin gitu ya dari kelompok usaha tersebut, sehingga usahanya lebih bagus ya daripada dilakukan tadi sendiri-sendiri. Biayanya lebih murah ketika mereka berkelompok ya, mereka diorganisasikan tadi dalam kerangka pemberdayaan tadi. Dan sekarang di Pugar, pengembangan usaha garam rakyat sudah berubah dari tadinya berbasis kelompok yang kecil-kecil tadi ya, 8 sampai 10 orang ya, masih ada resiprositas tadi, ada kekeluargaan di dalamnya ya. Ada karena berdekatan, sekarang bahkan lebih besar ya, berbasis kooperatif ya, berbasis kooperasi yang mengedepankan entrepreneurship, bahkan tadi large scale farming, jadi berupaya untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya suatu produk dari usahanya itu. Jadi sekali lagi itu ya, Pugar pengembangan usaha garam rakyat adalah kelanjutan dari PNPM Mandiri ya, kelanjutan dari PNPM Mandiri tadi. Program ini ada sejak tahun 2010 sebetulnya ya, 2010 masih berlanjut sampai dengan sekarang. Merupakan satu-satunya program PNPM Mandiri KP yang masih berlanjut ya, cuma memang namanya berubah-ubah. Dari Pugar yang kemarin menjadi PNPM Mandiri KP Pugar menjadi Pugar saja, tetapi P-nya pengembangan. Tetapi konteksnya ini berhasil mengubah sebagian komunitas tadi ya, masyarakat petambak garam ya, community yang menjadi sasaran dari suatu empowerment ataupun development ya, dari yang tadinya tadinya sendiri-sendiri, kemudian sudah menjadi kelompok usaha bersama, dan bahkan sekarang menjadi dalam skala yang lebih besar ya, dengan koperasi tadi, dikoperasikan ya. Sebagian koperasi ini bahkan sudah banyak yang membentuk suatu PT ya, perusahaan terbatas bahkan. Di tahun ini ada bantuan sarana prasarana juga di koperasi yang ada di Jeneponto ya, di Jeneponto untuk pembangunan gudang garam nasional ya, dan rencananya juga ada washing plant. Washing plant itu mesin unit pengolahan dan pencucian ya, unit pencucian dan pengolahan garam ya. Jadi digiling, dicuci, ditambah fortifikasi yodium, sehingga yang garam yang tadinya 1 kilo di Jeneponto itu misalnya harga sekarang ini sekitar Rp1.800 per kilogram, ketika itu bisa diolah
Jadi kalau adik-adik mahasiswa ke pasar ya, ke minimarket terdekat ya, satu bungkus garam itu harganya sekitar 4.000 sampai 5.000 dengan isian 250 gram. Ya, jadi artinya kalau 1 kilonya itu menjadi sekitar 20.000 ya, kalau 5.000 per bungkusnya ya, dikalikan 4 berarti 20.000 ya, dari yang tadinya 1.800 sampai 2.400 per kilogram, 10 kali lipat di hilirnya. Gitu. Jadi apa ada tadi salah satu ciri dari corporate farming itu adalah memaksimalkan segala sumber daya untuk menghasilkan produk yang berstandar dan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya gitu. Jadi kalau kita programnya seperti itu berarti kita sedang berada pada fase untuk menjadikan komunitas ataupun masyarakat menjadi corporate farmer gitu ya. Nah, ini perbedaannya ya, perbedaan antara pugar ya, yang awal tadi yang sebetulnya ya, pra usahawan gitu ya, masih peasant farmer ya. Pugar yang peasant farmer ini peasant farmer maksudnya ini. Jadi yang tadinya perorangan ataupun keluarga kemudian berubah menjadi kelompok tani, kelompok usaha tani atau kelompok usaha garam rakyat kalau di pergaraman ya. Dan menuju korporat ya, Pugar Maju, BUMDes, bahkan koperasi ya, bahkan koperasi. Kemudian dari sisi lahan tadi ya, dari sisi pengelolaan ya, dari yang tadinya terfragmentasi, ini contoh kasus yang di Jawa dan di Pangkep ya. Kemudian infrastruktur bersama yang mencukupi untuk kebutuhan lahan. Infrastruktur bersama itu apa? Kalau di pergaraman misalnya saluran tersier ya, karena ini menjadi pokok jadi produksi garam itu dan sumber daya airnya. Kemudian diintegrasikan ya di Denoponto kalau ada di mahasiswa ke sana itu ada lahan-lahan yang digabungkan antara lahan satu dengan lahan yang lain ya. Jadi diintegrasikan atau diunifikasi ya. Dari tadinya itu 10 hektar ya, per pugar 5 pugar menjadi satu koperasi, lahannya dikelola bersama. Jadi yang tadinya satu lahan tadi untuk proses awal sampai dengan akhir mulai dari pemasukan air muda di bosem, kemudian peminihan ya, peminihan itu evaporator 1 ya, peminihan kedua evaporator 2, masuklah ke meja kristal ya. Ini yang tadinya seperti itu ada yang hanya diperuntukkan nantinya untuk menampung saja menjadi kolam penampungan air muda. Jadi air muda itu air yang baru masuk dari saluran primer ataupun dari laut. Tapi dikelola secara bersama gitu ya. Jadi mereka membuat suatu pengelolaan bersama manajemen ya. Manajemen bersama dan itu disepakati ya. Ketika itu menjadi suatu kesepakatan ya, tercapai kesepakatan tersebut, maka pemberdayaan itu indikatornya tadi prinsip-prinsip pemberdayaan salah satunya adalah demokratis ya. Jadi kalau ada kata sepakat, lahan mereka mau diintegrasikan, berarti demokrasi itu sudah berjalan di sana karena mereka mau untuk melaksanakan. Kemudian ada teknologi produksi yang tadinya evaporasi total ya, ini ditambahkan ya kalau ada dilihat di lahan-lahan garam itu di Sulawesi di meja kristalnya, meja kristal itu meja yang untuk mengkristalkan garam ya. Jadi air dengan volume tinggi, air kental dimasukkan ke meja kristal yang dilapisi dengan geoisolator, dilapisi dengan plastik dari HDPE maupun LDPE, low density polyethylene ya. Jadi ini mempercepat evaporasi, mempercepat pengkristalan bahkan ya, mempercepat pengkristalan karena lebih panas ketika mereka menggunakan alas dari geoisolator. Kemudian juga tidak mencampurkan antara bahan-bahan yang mengendap di tanah dengan air tua tadi yang kemudian menjadi kristal-kristal garam ya. Diuapkan material yang ada di air tertinggal dan material itu adalah garam.
Dan untuk corporate bahkan lebih besar lagi ya. Jadi geosalator diterapkan ya, yang tadinya di entrepreneur kebanyakan dari LDPE yang lentur, kemudian di corporate karena lahannya sudah pasti dapat digunakan secara dalam jangka waktu yang lama, digunakan HDPE, lebih tebal, lebih kaku, dan lebih awet. Jadi menggunakan HDPE dan itu memang dipasang di situ untuk hampir seterusnya ya, sampai dengan alat tersebut rusak. Orientasi tadinya yang peasant farmer itu untuk mencukupi kebutuhan keluarga tadi, kemudian berubah untuk meningkatkan pendapatan dan bahkan di corporate berupaya untuk mencapai laba ataupun keuntungan yang sebesar-besarnya. Produktivitas tentu berubah karena memang pengelolaan padat modal, padat mesin, menggunakan teknologi yang tepat guna dan teknologi yang lebih besar, itu tentu akan menghasilkan produksi yang lebih besar pula. Gitu. Nah, ini adalah contoh kasus untuk yang PNPM mandiri yang saat ini sudah menuju ke corporate ya. Dari awal PNPM tadi, dari peasant, kemudian menjadi kelompok usaha, kemudian menjadi korporasi ya, bahkan sekarang banyak yang menjadi badan usaha, ya, PT, CV, dan lain-lain. Nah, terakhir kita tonton untuk yang contoh kasus tadi ya, kita tonton bersama untuk yang contoh kasus tadi. Garam rakyat kualitas terbaik menjadi peluang bagi kesejahteraan petambak garam dan dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan garam nasional. Pengembangan usaha garam rakyat atau PUGAR merupakan implementasi strategi perlindungan dan pemberdayaan petambak garam dengan 3 inovasi utama. Partisipasi aktif para petambak pada inovasi pemberdayaan SDM dalam wadah koperasi menjadi perubahan dalam tata lahan dan pengelolaan yang lebih efektif juga produktif, menjadikan petambak siap bersaing di kancah global. Integrasi lahan dalam menyatukan lahan-lahan petambak tanpa mengubah batas serta tetap menjaga fungsi lahan garam sesuai alur produksi, mampu membawa dampak besar bagi produksi garam nasional, meningkatkan produktivitas hingga menjadikan garam rakyat yang berdaya saing. Dulu saya memakai tradisional, produksi saya kisaran 40-50 ton. Setelah saya berintegrasi, saya mendapatkan per hektar 100-125 per ton per musim. Jadi alhamdulillah dengan adanya integrasi saya merasa terbantu dan merasa bangga. Kami dari pengusaha pengolahan garam, kami membutuhkan garam yang berkualitas baik. Garam yang dikelola secara integrasi lah yang sudah terbukti menghasilkan kualitas sangat baik. Jadi memudahkan kami dalam proses selanjutnya, seperti pencucian itu garam yang terbuang itu tidak terlalu banyak, berkisar antara 20-25% saja. Selanjutnya juga garam yang dihasilkan itu warnanya akan lebih bagus, lebih jernih, lebih putih, sehingga untuk pemasarannya lebih mudah. Kebutuhan petambak garam akan pusat transaksi serta jaminan stok pasokan garam dipenuhi oleh PUGAR dengan pembangunan gudang garam nasional yang dikelola langsung oleh rakyat di tingkat kabupaten. Gudang garam nasional memudahkan kami untuk menyetok garam terutama di saat bukan musim panen. Gudang Garam Nasional menjadi inovasi dalam tata kelola komoditas garam menuju industri yang lebih luas, menjadi penghubung dari hulu, antara, hingga hilir.
Itu tadi kalau difilmkan ya cerita kita tadi, kalau difilmkan dari awal tadi proses pemberdayaan tadi ya, pemberdayaan dari peasant farmer, kemudian menjadi entrepreneurial, bahkan menjadi corporate ya. Jadi ada success story ya, kasus-kasus sukses dari sebagian masyarakat petambak garam yang bahkan sudah memiliki badan usaha sekarang. Jadi programnya meskipun mereka tidak menerima bantuan lagi ya, tetapi mereka dapat memanfaatkan kailnya tadi, pancingnya tadi, alat-alat tadi berkembang bahkan memiliki pabrik-pabrik garam ya. Tadi contoh adalah di Brebes ya, kalau ada di mahasiswa suatu saat ke Brebes, ada contoh ya, contoh pabrik garam yang berhasil gitu ya. Jadi dikasih bantuan awalnya dari peasant, kemudian menjadi entrepreneur, kemudian menjadi corporate, dan bahkan menjadi badan usaha sekarang ya. Ya. Itu exit ya, yang kita harapkan tentunya dari suatu proses pemberdayaan. Jadi kalau tadi kita bicara soal kerangka analisis pemberdayaan, ya kita bicara salah satunya tentu dari dari pemindahan tadi masyarakat ataupun komunitas dari stage 1 tadi, peasant farmer, menjadi entrepreneur bahkan menjadi corporate ya. Ya, dengan prinsip-prinsip yang tadi yang sudah dijelaskan tadi. Satu lagi. Sudah selesai. Oke. Ya, thank you. Maaf, ada sedikit. Jadi seperti itu, ada di mahasiswa. Nanti record ini juga kita berikan melalui melalui ketua kelas, dan rencananya nanti di pertemuan ke-4 atau ke-6 nanti kita tentukan, nanti kita minta arahan ke Pak Andi gitu ya. Jadi nanti ada kuis gitu ya. Kuis dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang terakhir gitu. Nanti mahasiswa yang bisa menjawab yang tertinggi gitu ya, nanti mungkin kita berikan reward gitu ya. Entah nanti rewardnya apa, nanti kita bicarakan dengan dosen pengampu gitu. Jadi saya kira itu paparan pada hari ini, mudah-mudahan dapat diterima gitu ya dan dimengerti. Untuk materi dan recordnya nanti akan kita sampaikan melalui ketua kelas gitu ya. Thank you. Itu. Terima kasih dari mahasiswa, barangkali ada yang bertanya atau memberikan feedback atau mungkin cukup dimengerti penyampaiannya atau seperti apa, silakan. Dan mohon izin, saya kira tadi ada Pak Dr. Andi yang sudah bergabung dengan kita bersama begitu ya. Barangkali ada arahan Pak Andi ataupun masukan untuk kegiatan kita berikutnya. Ada dari mahasiswa, ada yang bertanya? Oh, silakan Pak Andi. Ya. Oh, sebentar Pak Suri. Silakan Pak, barangkali mic-nya sudah bisa dibuka Pak. Oh iya, makasih banyak Pak Wahid Bayhaqi. Luar biasa, kuliah semakin mantap ini. Iya. Cuma tadi kebetulan terlambat Erlandi share linknya ke saya. Kemudian saya pikir Pak Firman sudah bergabung. Tadi ada di grup ini ya. Ya, izin Pak tadi kita mulai paparan dan juga nonton film bersamanya begitu ya. Tadi diskusi dengan Mas Erlandi juga perkuliahan sampai dengan pertengahan Juni, Pak. Jadi barangkali apakah kegiatan kita akan melewati pertengahan Juni atau sebelumnya harus diselesaikan, itu nanti kita akan pikirkan gitu ya. Dan rencananya nanti di akhir periode ataupun di pertemuan keempat ataupun di akhir periode nanti mungkin kita bisa bicarakan Pak, apakah perlu
buatkan suatu kuis gitu ya. Ya. Boleh Pak, boleh Pak. Silakan Pak, didesain sesuai dengannya Pak. Yang pasti saya enjoy Pak, saya enjoy nih ikut kuliahnya Pak Pak. Ya. Jadi Ya, untuk Pak. mahasiswa mudah-mudahan ada yang menang nanti, dan nanti kita pikirkan Ya. Pak rewardnya Pak untuk Ya. mahasiswa. Nanti Rali kalau misalnya ada di share ke ke Pak Firman dan saya juga linknya kalau Baik Pak. Ya, ya lanjut Pak, lanjut. Baik. Terima kasih Pak Andi, dan ada dari mahasiswa silakan kalau ada yang bertanya. Bila tidak ada, barangkali kita sudahi untuk pertemuan kita pada hari ini, dan nanti silakan diputar untuk rekodnya perkuliahan kita, dan nanti tentu ada kuis di akhir periode untuk ada di mahasiswa semua gitu ya. Nanti kita siapkan untuk kuisnya, berikut hadiahnya nanti dari apa? Nanti kita bicarakan dengan Pak Firman maupun Pak Andi gitu ya. Siap Pak. Ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, ada dari mahasiswa mungkin bisa membuka kameranya begitu ya untuk foto bersama. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Andi, Pak Firman, adik-adik mahasiswa sekalian atas berkumpulnya kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan berkah dan dapat dimengerti, dapat menambah ilmu wawasan adik-adik mahasiswa sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Adapun proses perebusan bibit dilakukan dengan menggunakan garam kasar atau krosok yang oleh petani garam di Aceh disebut